Assalamualaikum sahabat solihah, welcome to my channel. Sebelum kita closing, monggo buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Papa, silahkan mumpung kita live bisa dijawab secara langsung. Monggo teman-teman. Say hi dulu ini ke Papa yang lagi buram. Ya ampun, dari tadi buram ya. Nggak ada wajahnya sama sekali. Ya udahlah, nggak aja, namanya mawar disamarkan. Astagfirullah. Moga siapa yang mau bertanya, Bes, emakku ini kayaknya Mbak Dia nih. Ayo Mbak Di, tanya. Sini Mbak Di, ikut Mbak Di. Mbak Faiz tanya dong, gimana Mbak Faiz hadapin kesulitan cari pasar di online? Oke. Menghadapi kesulitan cari pasar di online. Gini, pertama, tentukan dulu kita mau jualan lewat media apa. Misalkan WhatsApp kah, atau Facebook kah, atau Instagram kah, atau semuanya juga boleh. Dan menurut data dari mana-mana, istilahnya kan pengguna online di dunia ini udah jutaan, intinya banyak banget gitu. Jadi, dan pasar online pun nggak cuma sekitar wilayah kita, bisa dari luar wilayah, dari luar daerah, atau bahkan dari luar negeri gitu kan. Jadi pasti akan sangat luas banget. Nah, gimana caranya nyari dia target market kita atau bukan gitu? Pertama, samakan dengan diri kita. Jadi kita jualan apa? Pertama, misalnya kita jualan Batrisia. Nah, Batrisia itu biasanya dipakai buat usia cewek apa cowok gitu kan. Oke, cewek gitu kan. Biasanya cewek dibuat di usia berapa aja, misalkan 18 sampai 40 tahun. Nah, kita cari tuh, misalnya di Facebook itu biasanya cewek umur 18 sampai 40 tahun. Nah, biasanya nimbrung di mana? Kita tuh cari kerumunan yang banyak pasar target market kita gitu. Misalnya, oh, kalau cewek umur segitu tuh biasanya suka, misal kita ambil satu sosok tokoh figur ya, misalnya biasanya suka itu deh, sosok siapa, anggaplah sosok siapa ya yang lagi hits sekarang, Atta Halilintar gitu misalkan. Itu mah saya yang suka ya. Nah, misalkan, oh biasanya si emak-emak ini tuh sekarang yang hits tuh Atta Halilintar. Berarti kayaknya banyak tuh penggemarnya Atta Halilintar yang kayaknya target market kita. Akhirnya kita buka fans page Atta Halilintar, cek grupnya yang aktif komen sama nge-like di postingan grup, di postingan FP-nya Atta, itu kita add gitu. Habis itu setelah add jangan lupa jalin interaksi. Habis jalin interaksi, kita kan harus deket dulu nih sama target market. Jadi habis add jangan lupa jalin interaksi. Jalin interaksinya yang normal-normal aja, jangan langsung jualan. Jadi kita bersahabat dulu sama target market kita. Itu kalau udah bersahabat, kalau udah kenal, berteman, dan mendapat kepercayaan dari target market kita, itu insya Allah akan lebih mudah closingnya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu namanya berdiri di atas pundak raksasa. Oh iya benar. Ini yang kebaca ini Mbak Dia nih kayaknya. Menyampaikan curhatan tim leader, biar tim terus semangat dan grup nggak krik-krik, Mak. Gimana tipsnya? Biar grup nggak krik-krik. Cari bahan yang lagi ngehit sekarang. Misalnya YouTube-nya Atta Halilintar. Iya, kita bahas tuh bareng-bareng di grup gitu kan. Atau lagi bikin apa? Kita di grup aja Mbak Dian, itu yang masker terbaru. Nah, itu tadi bisa. Atau bikin kopi apa? Kalau suami bilang dalgandul, apa sih dalgona itu kan? Bikin kopi itu. Itu istilahnya
cari obrolan yang lagi sekarang, lagi ngehits sekarang itu, dan seputar mama itu biasanya bikin rame gitu. Kalau misalnya memang sih teman-teman kalau suka diajak ngobrolan jualan atau bisnis apa itu kayak mungkin udah apa ya, masih lagi suntuk kali ya gitu kan, butuh hiburan juga, akhirnya kita pancing dengan hiburan, sesekali hiburan di grup gitu, pasti rame insya Allah. Iya, jangan melulu ngomongin bisnis, karena ya udah kadang kita juga jenuh gitu kan ngomongin bisnis terus. Ngobrol yang lain dulu, entah itu Atta Halilintar itulah. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mbaknya. Pernah kehilangan semangat nggak Mbak selama bertumbuh bersama BK? Terus cara cap semangat lagi gimana? Kehilangan semangat alhamdulillah enggak, karena kalau memang udah semangat hilang itu kan udah bener-bener udah ya gitu. Kalau semangat down itu pernah. Caranya ketika semangat down, oke, kita calm down dulu, maksudnya mundur selangkah dulu ke belakang, mungkin misalnya ke grup cuma apa ya, tetap nyapa di grup tapi sekedarnya dulu. Misalnya kita mundur dulu ke belakang, mungkin libur ngiklan dulu sehari 2 hari untuk evaluasi diri, maksudnya apa sih yang bikin kita semangatnya down gitu kan. Setelah tahu masalahnya di mana, kita cari solusinya. Kalau saya biasanya saya curhat ke sahabat saya yang cuma satu-satunya itu. Istilahnya kita curahkan gini, kita cari masalahnya, lalu kita cari solusinya. Kalau misalnya kita nggak nemu solusinya, otomatis kita kan butuh bantuan untuk orang yang bisa diajak berpikir, yang bisa bantu kita. Jadi kita cerita ke orang yang sepemikiran sama kita ceritakan masalahnya di mana, terus bisa ngasih solusi nggak, seperti itu. Kalau saya biasanya dengan cerita itu dikasih solusi atau pilihan-pilihan solusi. Jadi yang bikin semangat saya bisa up lagi kayak gitu. Atau butuh siraman-siraman rohani. Kadang dengan curhat itu sebenarnya otak kita juga lagi mencari solusi dengan sendirinya loh. Betul, saya juga sering biasanya curhat, tiba-tiba oh iya ding gini, tiba-tiba nemu solusinya sendiri gitu. Soalnya kadang kan kalau masalah kita pikirkan cuma muter gitu kan. Ketika kita tumpahkan melalui curhat, melalui tulisan tumpahkan terus dibaca lagi, oh iya ini ternyata masalahnya di sini, berarti solusinya seperti ini gitu. Kadang nemu sendiri gitu. Jadi memang harus dituangkan, harus ditumpahkan dengan cara yang baik dan benar. Cari teman yang vibrasinya positif. Itu juga untuk membangun kita agar terus menjadi positif. Ini apa ini? Apa aja yang disiapin ketika dulu Mbak Fa naik agen biar kuat mental? Yang disiapin pertama ya mentalnya. Ya dikuatin dulu mentalnya. Selanjutnya let it flow aja kayak sekarang saya naik jadi DU itu juga sempat maju mundur ya Fer ya, maksudnya udah qualified tinggal 2 minggu itu telepon Vera aku sebenarnya mampu nggak sih gitu, karena lagi-lagi aku belum bisa melihat kemampuan dari diriku sendiri, jadi butuh sosok yang memang bisa mengeksplor gitu, mampu nggak sih, mampu gitu. Akhirnya dengan memang apa ya, ada orang yang bisa mempercayaiku untuk mengemban amanah ini, jadi aku yang menguatkan diriku untuk oke, kayaknya bisa, aku memang bisa. Jadi memang mentalnya dulu yang memang harus dikuatin gitu. Caranya nguatin mental ya dengan tadi yakin sama diri sendiri. Kalau memang nggak yakin ya kita coba ngobrol sama orang yang punya vibrasi positif. Kalau misalnya untuk saling menguatkan, jadi yang disiapkan ya memang harus mental dulu yang dikuatin. Sama mindset, mental sama mindset sama nggak sih, Fer? Sama nggak nih, mental sama mindset? Ini aku tanya guru dulu ya. Beda. Ya berarti bedanya apa? Pokoknya mindset beda. Itu pola pikir. Oke. Kalau mental ya. Kalau beda berarti yang disiapkan 2, mental sama mindset. Mental kita harus dikuatin, mindset kita harus dibenerin. Kita jadi agen itu mau buat apa sih gitu loh, untuk
memperkaya diri kita sendiri, atau memang untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau kebalikannya kita pengen bantu orang lebih banyak, kita pengen bermanfaat lebih banyak, atau gimana. Karena itu nanti akan mindset kita itu nanti akan mengarahkan kita melangkah kemana gitu. Jadi mindsetnya yang juga harus yang dibenerin seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi ya Kak ya? Aduh, tenggelam. Nggak sama ya? Tenggelam kayaknya tadi Mbak Mbak Vera. Vera. Apa bedanya Mbak Vera mental sama mindset? Jadi aku tanya ke ini Mas Rahmat, katanya sih kalau mindset sama mental. Oh, intinya mindset itu membentuk mental kita. Mindset itu kan kayak pikiran positif, pikiran negatif, kayak gitu kan. Nah, dari mindset itu kita mau pilih nih, mau mindset yang positif apa yang negatif. Dari situ akan membangun mental kita. Mental kita bisa kuat atau kokoh apa enggak, tergantung mindset kita itu. Jadi yang bawah dulu itu mindset, baru mental. Oke, ya. Betul. Monggo silakan yang mau bertanya lagi. Tadi ada pertanyaan apa ya selain agen ya? Up lagi dong guys, up lagi yang belum kejawab. Soalnya ini kan jalan terus, jadi nggak kelihatan. Gimana sih cara ngeliat? Oh ada. Ya dong guys, tayang tuh kan. Jadi jadi habis obatnya semakin malam. Ini biasanya jam-jam aku streamingan nih. Mana nih? Mindset, pola pikir, mental, kondisi jiwa. Oh baik. Pak RDJ mungkin ada yang ditanyakan Pak. Hah? Oh iya Pak. Silahkan. Menganti kopdar. Iya insya Allah. Semoga. Ya ini cara kita untuk silaturahmi. Karena kemarin beberapa event kita tunda, room kita yang kita coba buat selama 1 bulan sekali, dan tour ke beberapa kota juga ingin kita laksanakan. Ternyata dengan kondisi akhirnya tertunda dulu, makanya terbentuklah IG Live ini. Salah satu cara kita untuk silaturahmi, merefresh ini juga, merefresh semangat kita juga, biar apa yang lagi in sekarang coronavirus itu, tapi kita coba obrolin yang lain yang positif seperti itu. Apa sharing manajemen waktu? Oke. Mama banget tuh ya. Kalau saya manajemen waktu itu nggak ditulis sih, soalnya pernah saya nyoba nulis misalnya jam segini itu harus ngapain gitu, terus jam segini ngapain, itu ternyata meleset. Jadi cukup bangun tidur itu dalam hati. Kalau saya biasanya dalam hati, hari ini mau ngapain aja ya, oh bangun tidur gini, nanti abis itu gini, waktunya nggak ditentuin, maksudnya cuma urutan aja, urutan yang paling priority. Jadi bangun tidur gini, habis itu nanti misalnya bangun tidur beres-beres belakang gitu kan, beres-beres belakang dulu bla bla bla, nanti jam 7, pokoknya jam 7 anak sarapan, nanti jam 7 nyapa tim. Oke, habis anak sarapan nyapa tim, meskipun nggak tepat jam 7 tapi pokoknya urutannya kegiatannya seperti itu. Misalnya nyapa tim jam 7 nyapa tim, habis itu verifikasi, habis itu nanti setelah verifikasi itu mandiin si kakak, habis itu belajarin si kakak, habis itu nengok handphone lagi, sharing-sharing info yang udah di-sharing, habis itu masak, misalkan masak, habis itu habis masak buka HP lagi, verifikasi, terus dan seterusnya. Jadi pas bangun tidur itu oh begini. Waktunya sih nggak tentuin, soalnya kan saya ada anak kecil ya, ada anak bayi yang dia nggak unpredictable. Dia maksudnya jam segini ternyata biasanya tidur, ternyata enggak gitu. Halo? Oh ya. Maksudnya karena ada anak kecil jadi unpredictable, jadi cukup, kalau saya cukup mengelis priority kegiatan saat itu. Jadi ya udah, kalau udah selesai ini baru ini, kalau selesai ini baru ini. Jadi
Dan kegiatannya juga nggak dicampur-campur, maksudnya menyelesaikan satu persatu to-do list. Jadi nggak ini sambil ini sambil ini gitu, enggak. Jadi menyelesaikan satu persatu gitu kalau saya. Betul. Makin bingung kan ya. Dan juga misalnya jadi satu. Iya, satu pekerjaan nyampur-nyampur jadi makin bingung. Dan juga manfaatkan kesediaan suami untuk membantu. Itu membantu banget itu, soalnya misalnya kayak sore gitu, kalau sore udah yang mandiin anak-anak tugasnya suami misalkan, terus malam juga yang nyuapin suami gitu. Jadi ya udah, jadi waktunya untuk ngurusin kerjaan sama YouTubean. Iya, Bapak bagi tips cara membuat marketer supaya terus semangat iklan, semangat omset itu bagaimana? Bagi tips semangat iklan, semangat omset. Yang pertama, luruskan niat kita dulu, maksudnya niat leadernya itu tim semangat iklan, semangat omset tuh biar apa sih gitu kan. Terus habis itu kalau udah niatnya lurus misalkan ya buat bantu si marketer itu, kita sampaikan ke marketer itu via Japri, heart to heart, kita sampaikan kalau kita tuh pengen bantu kamu biar kamu maju gitu kan. Sayang loh sama orang-orang di luaran, dia tuh pengen banget gabung BK tapi nggak bisa, soalnya entah suaminya nggak support atau karena nggak bisa bayar biaya akad gitu, karena banyak faktor yang nggak bisa. Jangan kamu udah dikasih kesempatan buat gabung BK, jadi ya manfaatkan gitu loh. Istilahnya kan fasilitas udah ada, tinggal dari semangatnya. Kalau udah di Japri gitu, istilah lebih enak Japri. Habis itu gimana ya? Kalau udah kita Japri, kalau responnya baik alhamdulillah. Kalau responnya biasa aja, mungkin cari tahu dulu ya dia nggak semangatnya itu karena apa. Karena kan kadang kondisi emak-emak beda-beda. Kita nggak bisa nyamakan kondisinya seperti kayak kita gitu loh. Kita cari tahu yang bikin dia nggak semangat apa. Kalau memang bisa dicari solusinya, kita ungkapkan solusinya bareng-bareng. Kalau perlu kita bantu gitu kan untuk menemukan solusinya dan mengerjakan solusinya itu. Kalau memang udah mentok, kita doakan dari jauh, istilahnya biar dia diberi semangat untuk bertumbuh di BK. Yang kita doakan dia punya niat yang untuk kita gandeng bareng-bareng di BK gitu. Betul. Nyemangatin itu sebisa mungkin kita yang nyemangatin juga semangat gitu sih. Betul. Nanti karena energi itu mengalir. Kalau saya ya, energi itu kan mengalir. Kalau kita mencoba nyemangatin tim padahal kita lagi down, itu energinya nggak bakalan nyampe, beneran. Jadi gimana caranya setiap leader, itu termasuk diri saya juga, itu harus terus semangat setiap hari biar kita bisa menularkan semangat itu kepada orang lain. Betul, setuju. Adirannya kemana? Tidur di kolonialnya. Oke. Ada lagi ini Mbak Fa bagi tips dong, bagi waktu untuk urusin bisnis sama anak. Time management kadang sudah dirancang tapi di tengah jalan sama kayak tadi. Itu tadi sih, maksudnya memang punya anak bayi itu unpredictable, tapi sebisa mungkin kita menyediakan waktu, entah kapan aja waktunya. Sebenarnya kita menyediakan waktu untuk fokus ke bisnis. Misalkan jadi marketer ya, misalnya waktu dulu jadi marketer, bangun tidur ngurusin anak dulu, saya priority di keluarga dulu. Nanti setelah anak-anak tidur sempatkanlah iklan, misalnya kan sebelum mau ngapain kan sambil rebahan, iklan atau update status atau ituin follow up customer gitu. Setelah itu ngerjain yang lain, nanti kan pasti akan ada rebahan lagi kan buat istirahat. Nah itu digunakan lagi untuk
kerja, istilahnya ngurusin bisnis kayak gitu. Jadi sempatkan waktu. Dan juga kalau memang susah banget bagi waktu, bangun lebih pagi atau tidur lebih malam. Kalau saya gitu. Jadi mempersiapkan lebih dini atau mengerjakan misalnya semuanya selesai malamnya yang harusnya waktunya tidur, ngerjain misalnya bikin status apa dulu buat posting besok. Aku dulu gitu, Deng, iya. Pasang bikin status itu malam sebelum tidur, itu bikin status di note. Oh, aku besok mau bikin status ini. Udah besok pas jam-jamnya emak-emaknya online, misalnya kan pas peak time, tinggal kopas status spread, udah tinggal lagi ngerjain apa lagi gitu. Kalau gitu bangun tidur sebelum subuh itu hari ini mau posting apa ya? Oh, posting ini, ngetik dulu statusnya gitu. Nanti postingnya nanti aja gitu. Jadi dipersiapkan apa ya, diatur dulu lah, diatur sebaik mungkin gitulah. Kalau perlu ya mengurangi jam tidur. Betul. Gitu. Ya memang harus berkorban sih ya kita, karena kita mama yang udah sibuk banget ya di rumah, itu memang sudah sibuk banget, kerjaan yang tanpa henti-henti. Sangat hebat banget buat mama itu mau nambah kerjaan baru yaitu bisnis. Di awal-awal memang berat banget karena kita harus menyesuaikan waktu, di mana waktu itu sudah benar-benar mepet, kita pepetin lagi gitu. Kalau boleh tahu Pak, berapa waktu yang sampai sediakan untuk bisnis kalau dihitung secara durasi? Untuk bisnis berarti gini, untuk bisnis berarti untuk lihat HP ya, maksudnya gimana ya? Soalnya kadang nyambi, jadi nyusuin sambil kerja, itu dihitung nggak? Iya. Oke. Aku pengen tahu aja. Gini. Waktu untuk kerja dalam satu hari itu berapa sampai bisa menghasilkan seperti ini? Gini. Kalau saya ngitung waktu kerjanya susah, soalnya nyambi dan bisa all day. Saya nggak megang handphone, saya nggak megang handphone. Saya tidur itu biasanya jam 8:30, jam 9-an. Di luar me time ya, istilahnya kalau udah me time nggak usah dihitung ya. Istilahnya saya tidur itu jam 8:30-an, bangun jam 3-an. Kalau lagi sholat, bangun jam 3-an. Habis itu, nggak pegang HP-nya itu sekitar jam 5 sampai jam 7, 2 jam. Nggak pegang HP ya, 2 jam. Terus habis itu jam 9-an sampai jam nggak pegang HP jam itu masih pegang HP. Pas masa itu jam berapa ya? 10:30, jam 10. Jam 10 sampai jam 1 nggak pegang HP. Berarti 5 jam. 10 ya, 5 jam nggak pegang HP. Udah, setelah itu ya nyambi. Jadi sehari saya nggak megang HP 5 jam. Waktu pagi-pagi ngurusin anak-anak, nyuapin, sama makan siang, sama masak, makan siang, nyuapin. Selain itu, kamu tidur berapa lama? Tidur. Kamu tidur berapa lama? 6 jaman berarti, jam 9 sampai jam 3. 6 jam. Siang nggak pernah tidur. 13 jam kamu kerja? Iya, soalnya memang ya kan, ya gitu. Paling malam, kalau pas makan malam, pas mau maghrib sampai jam 8-an itu. Kalau kemarin saya komitmen no gadget. Tapi kayaknya sekarang mungkin masih penyesuaian ya, jadi DU, jadi kayaknya masih kesambi gitu kan. Soalnya memang siangnya udah kayaknya keteteran, jadi masih nyambi. Jadi sekitar nggak pegang HP itu 5-7 jam lah. Kalau misalnya 5-7 jam nggak pegang HP. Jadi 11 jaman sampai 13 jam. Iya. Tapi itu sambil nyambi-nyambi, bukan fokus. Iya. Fokusnya paling cuma verifikasi gitu kan. Pas verifikasi itu butuh fokus paling setengah jam verifikasi, terus udah. Selebihnya kan forward info, chatting. Dan Papa ini tidak ada rewangan ya? Di rumah enggak ada. Artinya bisa gitu kan, semua orang bisa, insya Allah.
Ya, insya Allah semua tinggal itunya, niatnya sih, niatnya itu kita sama strong why-nya, kita kayak gini tuh buat apa sih gitu. Kalau misalnya memang strong why-nya kuat, ya kita bisa melakukan apa aja, kita bisa mengeluarkan energi semaksimal mungkin untuk melakukan ini gitu. Kalau strong why-nya nggak kuat, ya udah ngapain sih gue capek-capek kayak gini gitu kan, enakan tidur-tidur laya-laya main sama anak gitu. Tapi karena kita butuh strong way kuat dan kita punya amanah yang besar, jadi ya harus balance, keluarga iya, bisnis iya, kayak gitu. Dan alhamdulillah suami support sekali dari awal saya memasuki dunia ini. Alhamdulillahnya seperti itu, rezekinya rezeki dari Allah, salah satunya adalah suami yang selalu support. Masya Allah, sampai diguyu loh memang ceramah. Kenapa? Lebay. Nggak dong. Utamanya itu biar lancar harus ada support dari suami. Gitu. Ini ada lagi nggak sih yang bertanya? Udah kayaknya ya. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih Fafa. Semoga amanah barunya ini menjadi distributor baru di bisnis kita, amanahnya diemban, barokah dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan semoga semakin lancar juga usahanya, semakin banyak membahagiakan orang lain, utamanya keluarga sendiri. Amin, terima kasih. Dan semoga nanti aja deh. Japri aja. Semoga lancar. Rezekinya makin lancar. Amin. Makin happy. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti lah, silaturahmi lagi. Amin. Kita belum apa sih ini? Syukuran. Iya, padahal tuh Syukuran. udah. Iya, padahal tuh kemarin itu misalnya 11 April naik jadi DU nih. Pengennya kan long weekend kan kemarin. Itu pengennya ngundang kopdar, teman-teman tumpengan di WS gitu loh. Ternyata qadarullah ada wabah COVID-19. Jadi kemarin masih syukuran kecil-kecilan. Insyaallah semoga pandemi segera berakhir. Kita bisa kopdar lagi, kita bisa syukuran, silaturahim lagi, berbagi lagi, dan bisnis semakin lancar lagi. Amin. Makasih buat teman-teman yang udah gabung. Makasih buat Vera Yanti, sahabat saya yang membentuk saya dari hasil paksaan hingga seperti ini. Alhamdulillah saya dipertemukan. Oh masya Allah, kirain jatuh. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan sosok sahabat saya ini, sehingga bisa merubah saya dari segala hal, dari mindset, dari kesejahteraan ke arah lebih baik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Semoga bisnis kita makin berkah, makin sukses, makin tercapai segala apa yang di visi misikan, segala impian, segala cita-cita teman-teman juga. Semoga lekas tercapai. Amin. Amin. Baik, kalau gitu saya closing dulu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga menginspirasi. Semoga dari melihat tayangan video kita selama 1 jam lebih ini ada semangat baru, ada niatan baru untuk berproses dan bertumbuh. Entah di mana aja, di BK alhamdulillah, nggak di BK juga alhamdulillah. Yang penting ada niat positif mulai dari sekarang untuk masa depan teman-teman sendiri, keluarga teman-teman, dan lingkungan. Amin. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih atas makasih. inspirasinya, motivasinya. Semoga bermanfaat. Amin. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.